Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Kakak Media dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentu ini bulan Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun setiap bulan Ramadan pada prinsipnya, pada esensinya adalah sama, yaitu apa? Yaitu suatu bulan yang menuntut kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti jejak beliau, mengikuti sunnah beliau, sehingga kita pada akhirnya tercatat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya kira menarik untuk kita pelajari secara lebih mendalam. Pertanyaan yang tadi sudah sempat saya, atau pernyataan yang tadi sudah sempat saya sampaikan adalah bahwa di bulan Ramadan pada prinsipnya adalah menuntut kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah mengapa kita dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama dengan panjang dan lebar sebenarnya, tetapi bisa kita sederhanakan. Yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pada bulan inilah kita sebagai umat yang beriman, kita dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menyiratkan dan menegaskan bahwa tujuan dipanggilnya kita sebagai umat yang beriman adalah agar kita bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa. Ini secara jelas menyiratkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Selanjutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, ini adalah suatu isyarat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh rahmat. Sebagaimana hadis-hadis yang lain banyak menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini mestinya menjadi satu peringatan, menjadi suatu tanda, menjadi satu pesan bagi kita bahwa kita mesti harus banyak beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, mengapa kita harus banyak beribadah di bulan Ramadan? Selain secara syar'i sudah ditegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, karena kita dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa agar kita bertakwa, dan juga karena di bulan Ramadan kita diberikan suatu bonus, yaitu apa? Ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu jika kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh iman. Keistimewaan yang kedua tadi adalah
bahwa dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang lain, maka ini seperti kita sedang mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita minimal adalah 11 bulan yang akan datang. Berbekal ibadah yang cukup serius yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah akan memberikan spirit kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah dan juga muamalah yang lain di 11 bulan yang akan datang. Ini kenapa? Karena pada bulan ini atau pada bulan Ramadan, dengan menjalankan ibadah puasa kita mendapatkan banyak hikmah. Di antara hikmahnya adalah secara biologis atau secara fisiologis, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka tentu kita akan mengalami penurunan tensi, penurunan aktivitas secara fisik. Mengapa? Karena dengan berpuasa otomatis sirkulasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi semakin menurun, semakin sedikit. Dengan sedikitnya konsumsi yang kita lakukan, maka akan mengakibatkan tergerusnya yang lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ini ibarat mesin adalah membersihkan elemen-elemen yang ada di dalamnya, membersihkan organ-organ tubuh yang kita miliki dengan menurunnya konsumsi kita di bulan Ramadan. Dengan demikian setelah Ramadan, dengan bersihnya organ-organ tubuh kita, maka sirkulasi hormon yang ada di dalam tubuh kita akan semakin lancar. Dan itu akan meningkatkan kesehatan di dalam tubuh kita. Ini secara biologis atau secara fisiologis. Yang kedua, dengan ibadah di bulan Ramadan, terutama dengan puasa, maka ada momen-momen spesial yang senantiasa kita dapatkan. Apa itu momen-momen spesial? Yang pertama di antaranya adalah pada saat kita menjalankan ibadah sahur. Di saat sahur itu kita dilatih untuk membangunkan diri kita untuk menjalankan ibadah sahur. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan ibadah ini, maka efeknya adalah kita akan mengalami kelelahan yang lebih dibandingkan ketika kita tidak sahur. Maka ini adalah melatih disiplin bagi diri kita. Yang kedua, pada saat kita menjalankan ibadah sahur, hampir pasti kita bersamaan untuk menjalankannya dengan keluarga kita. Maka momen ini meningkatkan keharmonisan, meningkatkan kedekatan kita kepada keluarga kita. Ini yang jika di luar bulan Ramadan, momen-momen bersamaan dengan keluarga relatif jarang bisa kita lakukan. Momen yang lain adalah di saat kita berbuka puasa. Di saat berbuka puasa, ini juga ada momen kebersamaan, bisa momen kebersamaan dengan keluarga maupun momen kebersamaan bersama teman dan kolega. Karena di saat itu kita bisa melakukan buka secara bersama-sama dengan keluarga, yang lagi-lagi jika di luar bulan Ramadan, momen seperti itu jarang kita lakukan, jarang kita temukan. Sehingga dengan demikian, maka sekali lagi meningkatkan kedekatan kita dengan keluarga. Ini pada saat ibadah berbuka puasa dilaksanakan secara bersama-sama dengan teman, maka akan meningkatkan kedekatan kita dengan teman maupun kolega. Praktis akan menambah keharmonisan kita dengan teman-teman kita, dengan kolega-kolega kita. Sehingga potensi untuk konflik, potensi untuk tidak selaras, potensi untuk tidak harmonis dengan teman, dengan kolega menjadi semakin menurun. Ini momen yang cukup spesial. Sehingga dengan cara inilah maka keharmonisan sosial bisa kita bangun.
Pemirsa kakak media yang berbahagia, hal yang menjadi satu pertanyaan penting adalah mengapa kita harus menjalankan ibadah sebaik mungkin di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan, maka akan mendorong kita untuk berburu pahala yang hanya dengan pahala inilah kita akan bisa menjadikan bekal hidup kita nanti di akhirat. Pemirsa kakak media yang berbahagia, ada satu ayat yang menarik untuk kita renungkan di akhir kutub ini, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ini bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk bertakwa kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, dan bersungguh-sungguhlah agar kalian semuanya beruntung. Ayat ini tentu mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya kita berburu wasilah, berburu sarana, dan salah satu di antara sarana untuk dekat kepada Allah adalah bulan Ramadan dengan menjalankan berbagai aktivitas puasa dan sebagainya yang ada di bulan Ramadan. Karena dengan menjalankan aktivitas di bulan Ramadan, pahala yang diberikan oleh Allah itu dilipat gandakan. Tentu ini adalah satu wasilah, satu sarana yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kira-kira pemirsa kakak media, ya, apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini mengingatkan kepada saya sendiri dan juga pemirsa kakak media, ya, untuk lebih banyak memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah, sehingga tujuan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini bisa tercapai, yaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhir kalam, bila ada kurang dalamnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.